let's get it on. Bos, fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Let's go. Mari surut. Fight perdana, bom perdana di malam hari ini di kelas welterweight. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. First bout, bout pembuka tahun 2020 di One Pride dan langsung seperti biasa front kick langsung maju ke depan. Oh, tampaknya akan jadi jual beli pukulan satu serangan yang dilakukan oleh Wendry. Low kick tadi masuk. Low kick yang baik dilakukan oleh Alwin dan sejauh ini tampaknya dari segi jangkauan Alwin jauh lebih baik. Oke, sepertinya Wendry tadi bisa masuk dan menyerangkan pukulan. Oke, satu clinch. Kita lihat Wendry tampaknya mau sempat memegang celana tadi, Bu. Dan dibawa ke bawah. Ya, dan Alwin juga harus berhati-hati di posisi dia ada di posisi bawah. Betul. Dan dia harus segera membalikan keadaan. Ingat, ada finish juga. Dan ada dua finish dari Wendry itu dari ya? ground and pound. Jadi di sini dia bisa posisi Wendry ini bisa terbukti sudah pernah bisa menghabisi lawan. Ingat, keduanya di ronde pertama. Ya. Sini baik sekali sejauh ini saya control. Hati-hati belakang kepala dari posisi seperti tadi. Dari sikut dari posisi bawah itu harus dilakukan dengan hati-hati. Masih kontrol yang baik. Baik. Wendry tampaknya terus memberikan penekanan dengan melakukan serangan-serangan siku. Nah, ini sepertinya Alwin mencoba untuk membalikan melakukan reversal. Melakukan reversal, ya. Sebenarnya sangat mudah sekali dia pada saat Alwin memegang kakinya. Wendry hanya perlu melakukan sprawl ya, sebenarnya pinggang kanannya juga akan terlepas sih Bung sepertinya. Dan cross face dan sprawl sih kita lihat juga sudah terlepas kembali. Sejauh ini maintain position yang baik. Oke, tampaknya Alwin mencoba melakukan guard position mendekati cage, kemudian cage crawl. Ya, cage crawling yang berdiri ke atas, tapi tidak. Tapi Wendry juga tahu dikembalikan, dijauhkan dari cage. Dari cage. Kembali di sini sekarang Alwin berada di guard, posisi guard. Apakah dia mencoba ambar? Oh, tidak. Tidak, ya di sini. Tangannya juga sudah mengunci. Sepertinya dia mencoba ambar, tapi tidak juga. Lebih kembali ke posisi guard. Ya. Nah, tetap saja ini bukan posisi yang masih agak bahaya karena kalau tangannya lepas, tangan bisa postur, bisa tegak, Wendry bisa tegak, itu bisa melakukan ground and pound. Ya, betul. Nah, si Wendry terus mengontrol dan terus mengganggu dengan pukulan-pukulan yang pendek. Tapi kontrol dengan kepalanya juga bagus. Ini sepertinya ada mencoba ambar. Mau pelatap? Tidak jadi. Tampaknya tadi terlepas ya, sebenarnya sudah mendapatkan satu teknik overhook mengontrol tangan dari Wendry, tapi tampaknya terlepas. Sepertinya tidak percaya diri ya, tapi juga kehalang cage juga. Kehalang cage, betul ya. Kembali serangan siku yang dilakukan oleh Wendry yang masih serang sikunya. Short elbow sedikit mengganggu. Dan ini dia kebalikan. Tidak ya, berhasil. Wendry masih bisa bertahan dan Alwin tetap pada posisi guard. Posisi guard. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Wendry adalah melewati kaki dari Alwin untuk mencari posisi yang lebih baik, yaitu side control ataupun mount position ya Bung ya. Betul. Tapi di sini tampaknya masih sejauh ini masih Alwin masih berada pada posisi guard dan belum ada satu action yang dilakukan oleh Wendry untuk mencoba melakukan passing guard. Betul, dia lebih banyak melakukan control dan pukulan-pukulan pendek dari posisi di dalam guard ya. Iya, dia tidak banyak mencoba untuk kemudian tegak dan melakukan banyak damage atau pass the guard, melewati kaki dari Alwin ya. 1 menit. 1 menit terakhir. Mau pelatap hampir saja. Oke, serangan siku yang baik dilakukan Alwin. Ground and pound sepertinya dicoba oleh Wendry. Ya, kembali Wendry belum berhasil melewati kaki dari Alwin.
masuk kembali ke guard. Sepertinya tadi mencoba untuk triangle choke sepertinya. Masuk ke setup triangle tapi tidak berhasil, tidak cukup. Masih 30 detik tersisa. Apakah ini sebetulnya lebih banyak yang stop? Kalau menurut saya yang lebih aktif memang sebenarnya Alwin yang aktif. Dia melakukan scrambling, mencoba menjaga jarak dan mencoba melakukan submission. Bisa dipas, masuk ke side control, tapi sudah tinggal 10 detik. Tinggal 10 detik. Lihat berapa banyak damage yang bisa dilakukan dari posisi ini. Hampir saja, dan Alwin masih sangat aware. Ronde pertama sudah berakhir. Nah, ini banyak kontrol dari Windry. Banyak kontrol dari Windry, tapi sebetulnya kalau dari segi activity, di ground justru lebih banyak yang aktif adalah Alwin ya. Betul. Karena ini yang saya juga sendiri agak sedikit kurang berkenan ya sebetulnya. Windry begitu dibawa kesempatannya, dia itu ada kesempatan untuk kemudian tegak, posture up, melakukan damage, kemudian pasif atau pass to guard. Tapi sepertinya ini dia lebih kurang aktif ya. Kurang aktif dan hanya stay di posisi ya. Jadi kita lihat awal dari pertarungan, satu kombinasi pukulan dari kedua petarung yang dan ini ya di sini satu tendangannya masuk tadi di awal ronde. Dan begitu masuk ke clinch ya, dia yang take down dari sini ya, dia masuk ke take down. Ini dia. Di sini take down ya, berhasil masuk. Dan kita lihat ronde kedua. Apakah Windry akan kembali melakukan hal yang sama lagi ke bawah dan akan terus melakukan control? Atau dia akan lebih agresif lagi? Atau apakah Alwin kemudian akan melakukan tetap bisa berhasil menjaga di setiap posisi? Kali ini justru Alwin yang mencoba melakukan clinch. Satu tadi ke bawah langsung oleh Windry. Baik, satu takedown tadi berhasil dilakukan oleh Windry dengan double leg takedown atau tangkapan dua kaki. Kembali berada pada posisi side control. Sebetulnya kurang bijak juga ya tadi. Alwin itu menurut saya agak sedikit kurang bijak. Maju menerjang, masuk ke clinch, tapi sementara dia sudah tahu kelemahan di ronde pertama itu justru ada di posisi posisi clinch itu bisa dibawa ke bawah. Betul. Sepertinya dia akan bilang, oke, ini ini Bung, kita lihat. Ini dia sudah. Sepertinya sudah dapat punggungnya. Windry sudah dapat punggung dari Alwin. Ini posisi yang sangat berbahaya. Sayangnya Windry tidak melakukan hook ya, Bung, untuk mendapatkan posisi back mount. Kembali Windry melakukan takedown. Wah, lepas tadi kesempatan untuk back mount, tapi tetap bisa dikontrol. Dikontrol, iya. Kita bilang masih bisa dapat lah. Betul. Di sini kembali yang sebaiknya dilakukan oleh Windry adalah mengontrol kepalanya sebenarnya, Bung, ya, untuk melakukan cross face dan memberikan lebih banyak penekanan pada tubuh bagian atas kepala dari Alwin. Dan di sini bagian atas kepala di atas alis ya? Di atas alis. Di atas alis itu. Kenapa kok bisa di atas? Masuk ke mount. Masih kembali mount. Ini posisi. Alwin dalam posisi yang sangat berbahaya sekarang. Tinggal kita tunggu waktu. Gimana caranya Windry bisa kemudian tegak dan kemudian bisa mendaratkan bom-bomnya dari atasnya. Tapi sepertinya Alwin terus mengunci. Ini dia sudah mulai. Dari sini kembali ground and pound ya. Ground and pound sudah dimulai dari posisi mount. Serangan siku yang baik sekali tadi, cukup. Bisa siku itu juga bisa dilakukan dengan cut, bisa juga banyak sekali. Dan itu damage-nya besar. Apakah bisa cut, bisa juga dengan strike yang sangat itu keras ya. Keras ya, betul. Besar, budah tulangnya besar dan keras lagi. Berhasil dibalikan. Kembali Alwin berada pada mencoba melakukan takedown kembali nih, Bung. Tampaknya apakah berhasil dilakukan oleh Alwin? Alwin kali ini melakukan takedown. Tampaknya berhasil. Masih belum lepas. Masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Ini cukup berbahaya nih karena kepalanya terlalu menunduk ya, Bung, ya. Dan di sini bisa sangat-sangat lutut bisa dilakukan oleh Windry dan kembali Windry melakukan takedown. Justru Windry yang melakukan takedown. Apakah ini faktor endurance atau stamina sudah cukup lelah nih, Bung, dari Alwin ya, Bung, ya.
Betul. Kita lihat Dan tangannya ini sepertinya menahan. Dapat ini kalau sampai sini hanya punggungnya menahan terbuka, ini, Bung. Iya. Kalau itu sampai tangannya terbuka, itu bukannya bisa malah membuat kesempatan untuk armbar, betul. Ada betul. kesempatan di sudah lepas. Iya. Kembali Arwin sudah bernapas melalui mulut ini, Bung. Sepertinya juga Alwin, tapi juga di take down berulang-ulang. Mau Betul. coba scramble tidak bisa. Itu Betul. sebetulnya sangat lelah. loh. Sangat lelah, betul. Sangat Kembali lelah. bisa mempengaruhi juga mental karena dia mencoba berapa kali dilakukan takedown. Kembali mount. Sejauh ini posisi yang dominan dilakukan oleh Wendry jauh lebih banyak ya. Mount, takedown, side control. Dan Wendry ini lebih dominan lagi di ronde kedua ya. Iya. Kita bilang bisa masuk mount berapa kali, take down-nya semua lebih Betul, bersih. Dan ini betul. seperti yang tadi dia melakukan apa yang tidak dilakukannya di ronde pertama, betul. Passing guard, advance position, Betul. perbaiki posisi dan kemudian lakukan damage dari posisi yang lebih Membutuhkan. Iya, ini Kembali dia. ya. Ground and pound terus akan dilakukan oleh Wendry sejauh ini kontrol yang baik. Tapi memang kalau menurut saya Wendry lebih bermain aman dalam Betul. hal ini. Dia Betul. melakukan damage 1-2, 1-2 Iya. kemudian sedikit. Nah ini mungkin momen yang ditunggu. Sudah Iya. mulai lemah, sudah mulai lelah, sudah banyak hit pukulan dimasukkan. Iya. Tapi di 30 detik kita lihat apakah bisa menghabisi Alwin dalam 30 Betul. detik terakhir ini. Iya. Kembali strategi yang baik. Jadi after berapa kali ground and pound kembali melakukan penekanan yang dilakukan dengan menggunakan berat tubuhnya. Apa yang dilakukan oleh Wendry saat ini kembali dia melakukan posture up dan kembali melakukan ground and pound. Iya, Saya itu mengontrol yang baik ya, Bung. Ya. Sepertinya tidak ada niat untuk finish pada Untuk saat finish, itu. dia hanya untuk Dia melakukannya. kumpulkan poin. Betul. Damage. Betul. Habis itu balik ke bawah. Betul. Amankan posisi. Dan ronde kedua berakhir. Sedikit. Kalau saya membaca pertarungan ini, sepertinya Wendry game plan-nya memang adalah untuk memenangkan dengan poin. Dengan poin, betul. Dia sudah tahu, dia knockout power sudah ada. Dia sudah finishing capabilities, kemampuan untuk menghabisi lawan itu ada. 3 round finish di ronde pertama. Tapi mungkin dia sudah tahu, lawannya itu bukan lawan sembarangan kali ini. Betul. Jauh lebih Iya. berat, makanya dia juga bermain lebih hati-hati. Hanya kita lihat apakah dia akan menghabisinya di ronde ketiga. Apakah dia akan finish di ronde ketiga, apakah dia akan menang dengan poin. Betul. Tapi selama 2 ronde ini, apa yang saya lihat, memang dia lebih cenderung untuk... Ya, ini salah satu itu yang dia. tidak baik ya, Bung, ya, yang dilakukan oleh yaitu mencoba melakukan clinch tanpa melakukan setup ya, saya rasa itu Betul. berbahaya di sini. Kita lihat malah Wendry berhasil melakukan Justru takedown. malah masuk ke takedown-nya. Seperti Iya. dia bilang, ambillah takedown. Saya mendekat untuk di takedown. Iya. Dan mungkin ronde ketiga. Mari kita, apakah Alwin Kincai bisa membalikan keadaan, ataukah Wendry bisa meneruskan dominasinya, dan apakah Wendry juga bisa melakukan finish seperti pada 3 fight sebelumnya. Kita lihat apakah Arwin akan bermain dengan strategi yang sama atau dia akan mencoba mengajak pertarungan di posisi stand up-nya akan kita saksikan kali ini. Masuk dari Wendry. Oke. Counter yang sangat luar biasa. Kembali Wendry melakukan strategi yang baik ya, Bung. Langsung masuk side control. Side control. Kembali double leg takedown, side control. Ini yang kalau saya lihat biasanya orang di awal di ronde pertama masuk ke ronde ketiga, biasanya ronde ketiga itu malah lebih sloppy ya. Iya. Tapi ini kalau takedown-nya malah lebih cakep. Makin Lebih lama cakep. makin tajam. Lebih baik. Dan makin timingnya baik. lebih baik juga, Timingnya Bung. juga lebih baik. Iya. Gitu. Ya, tampaknya di sini Alwin juga tidak mencoba di grind itu ya, Di Bung. grind gitu. Dan ya, saya rasa ya sudah banyak dari segi posisi. Baik, tapi kembali dikembalikan ya, Bung. Alwin Kincai itu sudah berkali-kali dia melakukan seperti itu pada Iya. fight-fight sebelumnya. Iya. Soal sudah di bawah, bisa dikembalikan dengan kekuatan, Dengan pure kekuatannya. power. Pure power. Tapi kali ini sepertinya Wendry sudah ada PR, sudah mengerjakan PR. Dia Iya. tahu Alwin sudah melakukan itu. Nah, enggak, saya sudah siap gitu. Gitu. Dan ya sejauh ini kembali masih ground control didominasi masuk ke oleh mount Wendry lagi. ya. Mount position kembali dilakukan oleh Wendry dan cukup tenang Wendry, bersabar mengontrol posisi terlebih dahulu dan kembali
melakukan serangan-serangan. Ini dia nih. Short elbow. Betul. Ya. Kita lihat 3 Kembali ya, menit, is he Bung, ya? going for the finish? Apakah dia Ya. akan melakukan finish? Ya. Sepertinya dia lebih agresif nih Betul. sebetulnya. Ground and pound di ronde ketiga ini tadi saya lihat sekilas memang lebih agresif dibandingkan yang sebelumnya. Betul. Dan ya kembali Windry cukup bersabar ya dengan kembali ya Bung. Baik sekali scramble. Dia langsung keluar. Luar biasa dari Windry. Kembali satu takedown Bung, apakah berhasil dilakukan dan kembali lagi Bung. Dibawa ke bawah lagi. Ya. Hati-hati elbow ke belakang kepala. Ini benar-benar bikin Alwin stres ya, Betul. frustrasi dia. Hati-hati elbow ke belakang kepala. Ini dia. Di banyak peringatan untuk elbow belakang kepala. Ini kadang juga fighter itu ada ini ya, kalau saya nangkap bahwa kan tidak boleh ada strike atau pukulan ke belakang kepala. Iya. Kadang memang salah satu strategi dari fighter itu adalah Justru untuk memberikan ke kepala belakangnya, ya kan? Iya, itu dia. Betul. Nih, pukul kalau mau, nanti pelanggaran. Gitu. Pelanggaran, betul. Tapi Ya. ini juga yang kedua fight. Semua fighter juga mesti tahu Iya. gimana cara menghadapinya. Menghadapi, betul. Oh, benar-benar mau dipaksa ya. Iya. Tadi. Di sini kita lihat Alwin hanya lebih banyak ya. Tidak mencoba melakukan escape ya Bung, hanya mencoba mengontrol di sini dan Padahal bisa itu lihat. kalau dia mau maju ke underhook, dia Iya. bisa dapat underhooknya. Tapi mungkin kembali juga, saya rasakan iya. 1,5 menit lagi, apakah Windry akan melakukan mount position di sini Bung? Melakukan Maka mount. dia juga Betul. bertahan di posisi side control. Tapi dari posisi Iya, lain, wow, dia dia luar biasa, pound iya. sudah mulai diganggu lagi. 1 menit lagi, tinggal sedikit lagi. Apakah dia akan mencoba untuk finish? Tapi kalau dari dominasi, kontrol sudah sangat terlihat. Ya. 1 menit. Nah, ini dia. Masih belum banyak activity dilakukan dari Windry dari posisi Action, ini. action. Fighter action. Dan fighter sudah diminta oleh Diberi wasit untuk peringatan melakukan ya, Bung, action. Sudah action Kembali. Tinggal 45 detik lagi. Kita lihat apakah Windry akan kembali mencoba melakukan mount position atau tidak nih Bung. Di 30 detik terakhir ini. Betul. Dan seperti yang saya bilang, sebetulnya yang lebih bermain konservatif dan tidak banyak action, yang kurang action itu sebetulnya dari Windry. Iya. Cari awas, cari kemana awas. Dari Alwin sendiri, kalau menurut saya sebetulnya dia banyak mencoba membalikan, mendapatkan berapa pukulan dan seperti ini naik Iya, dia. kita lihat, Dia iya. mencoba membalikan, tapi memang bahwa menurut saya memang tekniknya agak kurang, Agak variasinya kurang, betul. Ini dia sehingga dia tidak tahu Harus ide. Iya, betul. Nah, ronde ketiga dan ini jadi decision, akan menjadi decision. Betul. Harus kita serahkan ke tangan juri. Tapi kalau sekilas dari mata saya, ini seperti memang sudah ada dominasi. Kita banyak sekali kontrol. Kita lihat Windry itu sangat mengontrol permainan. Sepertinya Alwin tidak pernah ada kesempatan Tidak ada untuk mengembangkan permainannya. Hanya sedikit saja di ronde pertama. Take down. Nah, ini dia masuk Satu pukulannya. pukulan tadi ya. Iya. Straight kanan. Yang push front, push kick yang sering dilakukan. Nah, ini take down-nya. Takedown-nya baik sekali jadi. Dan kalau menurut saya sih ini sebetulnya adalah suatu wake up call ya harusnya buat Alwin gitu. Iya. Bahwa dulu bisa dilakukan, belum tentu sekarang bisa. Semuanya juga berkembang. Dan mari kita kembali ke One Pride Arena untuk keputusan. Baiklah, sebelum saya memejakan penan, kami persilahkan untuk Bapak Erduardus Ardianto, Chief Financial Officer dari PT Energi Mega Persada Tbk untuk bergabung bersama kami ke atas cage untuk memberikan medali bagi fighter pemenang. Dan setelah pertarungan selama 3 ronde, juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut biru, Windry
Bupati 5.